Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang materi bahasa Inggris wajib, yaitu passive voice. Ya, saya Aryan Haji Muhammad, absen 4. Saya Muhammad Kintar Depan Faiz, absen 13. Oke, dulu aja ya. Ya, Jadi passive voice itu kalau kita artikan di bahasa Indonesia itu adalah kalimat pasif. Kita tahu kalimat pasif itu berawalan di, misalnya itu dimakan, diminum, dikendarai, dipukul, dan lain-lain. Nah, sekarang passive voice itu bisa dimasukkan oleh semua grammar. Grammar itu kalau nggak salah itu ada 16 grammar. Tapi kita fokusnya itu ke grammar yang paling dasar dalam bahasa Inggris itu, yaitu simple present tense. Nah, kita mulai dari simple present tense dulu. Kita kan sudah mengetahui ya, simple present tense itu rumusnya itu subject plus verb 1 plus s or es plus object. Nah, itu untuk kalimat afirmatifnya, karena kita di sini akan hanya fokus di kalimat afirmatif atau kalimat positif. Misalnya contohnya nih, David called Harry misalnya. David memanggil Harry. David calls Harry, harus ada s-nya. Nah, untuk rumus di passive voice jika kemasukan simple present tense itu menjadi subject plus to be plus verb 3 atau past participle plus by plus o. Nah, jadinya kalimat yang tadi itu adalah masih kalimat aktif. Si David calls Harry. David memanggil Harry. Kita ubah itu menjadi Harry is called by David. Artinya Harry dipanggil oleh si David. Nah, untuk contoh selanjutnya bisa dijelaskan oleh Hagi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh cara membuat kalimat passive voice. Dari contohnya misalnya kata aktifnya Alex tells him. Alex memberitahu dia laki-laki. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi passive voice. Yang pertama itu rumus passive voice itu ada subject, to be, lalu verb 3 ditambahkan by dan terakhir object. Nah, pertama subject yang tadinya he dijadiin him, lalu ditambahin to be-nya is, lalu verb 3 verb 1-nya tells diganti ke verb 3 told. Nah, ditambahin by itu oleh, dan terakhirnya objek si Alex-nya ini. Jadi he is told by Alex. Jadi intinya itu ada 3 unsur ya kalau dalam passive voice itu. Yang pertama itu adalah to be plus verb 3 atau past participle plus by. Itu adalah ketiga unsur utama dalam passive voice. Sebenarnya passive voice itu kita hanya memindahkan antara subjek dan objek. Kayak misalnya tadi apa contohnya? Misalnya Alex sama him. Alex sama him ya. Misalnya kita kedudukannya, kita mulai dari belakang dulu. Alex tells him. Nah, himnya ini dalam kalimat aktif ini masih mempunyai pangkat yaitu objek. Nah, kita harus ubah ke subjek, otomatis dia pindah di paling depan. Him kita pindahkan, atau itu namanya pronoun, kita ubah. Kalau dia menjadi subjek jadinya he. Tinggal tambahin masukin rumus to be. Karena dia he, to be-nya pasti is. Karena dia adalah tunggal. He, dia laki-laki, tunggal. Nah, habis itu kita masukin lagi verbnya, verb 3 atau past participle. Semua passive voice jika kemasukan oleh grammar itu wajib menggunakan verb 3 atau past participle V3. Nah, tadi jika di kalimat aktif itu tell. Nah, karena dia simple present tambahin s. Nah, kita tahu tell itu adalah base verb atau verb murni atau verb 1. Nah, kita akan merubah ke past participle atau verb 3 jadi told, tell, told. Nah, udah dirubah, kita masukin lagi by. Itu artinya oleh. By. Nah, terus kita masukkan lagi si siapa? David. Alex. Kita masukkan Alex. Alex ini menjadi sebuah objek yang tadinya di kalimat aktif itu subjek, berubah pangkatnya menjadi objek. Karena itu harus kita rubah. Jadi seperti itu passive voice. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.